Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah panduan yang keren banget soal gimana caranya menskalakan passion kreatif kamu menjadi sebuah bisnis yang benar-benar berkelanjutan. Dan yang paling penting nih, tanpa harus mengorbankan kewarasan kamu. Kalau kamu pernah ngerasa super kewalahan karena harus ngerjain semuanya sendirian, nah pembahasan kita kali ini dirancang khusus buat kamu. Langsung aja kita masuk ke satu pertanyaan super besar yang jujur aja sering banget menghantui hampir semua solo entrepreneur yang lagi merintis dari nol. Gimana sih caranya ngubah kecemasan personal kita jadi bisnis bernilai tinggi? Kita kan sering mikir kalau kelemahan itu harus ditutup-tutupin ya. Tapi mari kita lihat gimana hal itu justru bisa jadi pondasi utama yang kuat banget. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal pecah perjalanan panjang ini jadi 5 tahap aja. Mulai dari the inner game, ngomongin konsep IP, metrik buat dapet cuan, cara benerin operasional, sampai ke tahap the end game. Oke, kita mulai dari tahap pertama, the inner game. Gimana kita mengubah kekurangan jadi karya seni? Poin krusialnya tuh ada di sini. Ada satu cerita menarik soal seorang kreator yang mulai bikin konten semata-mata karena dia ngerasa kesepian dan nggak punya teman. Terus, dia coba cerita hal-hal lucu biar ada yang mau dengerin. Terbuktikan, semakin personal karya itu, semakin banyak orang yang ngerasa relate. Jadi, beraniin diri buat ngebagiin kelemahan kamu secara jujur tanpa takut dijudge. Percaya deh, itu resep rahasia yang agak di luar nalar buat dapat audiens yang benar-benar loyal. Lanjut ke bagian kedua, mengonsepkan IP, alias formula jitu biar karya kamu bisa bertahan lama. Coba bandingin deh, zaman dulu kalau kreator mau nembus audiens, mereka harus ngelewatin penjaga gerbang kayak editor atau produser. Susah banget kan? Tapi sekarang, internet itu ibarat ngejebol tembok pembatas itu. Kita punya kebebasan absolut buat langsung ngetes ide kita ke pasar. Kalau ada audiens yang nyangkut dan ngerespons, boom, kamu langsung tahu kalau ide itu emang valid. Terus, buat ngebangun IP atau kekayaan intelektual yang bener-bener solid, kita harus bisa misahin antara the what dan the how. What itu pesan utamanya, atau keresahan personal kamu tadi. Sedangkan how itu ya cuma sekedar medium distribusinya aja. Keresahan yang sama persis itu bisa loh diubah jadi materi stand-up komedi, film, atau buku. Selama what-nya kuat, how-nya bisa gampang banget diadaptasi ke platform mana aja. Masuk ke tahap ketiga, metrik monetisasi. Kita ngomongin soal superfans dan konsep zero cost. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala pas ngebedah bagian ini tuh ada di angka 1000. Fakta menariknya adalah kita sama sekali nggak butuh jutaan followers random. Pakar udah ngebuktiin, kamu cuma butuh 1000 superfans yang rela bayar layanan kamu tiap bulan buat nyiptain bisnis yang super stabil dan untung gede. 1000 orang aja yang bener-bener ngelihat value ekstrim dari karya kamu. Gimana cara maksimalkan superfans tadi? Kuncinya ada di zero marginal cost, alias biaya marginal nol. Maksudnya gini, fokuslah bikin produk digital kayak e-book atau kelas online, di mana ongkos bikin buat 1 pembeli sama 1000 pembeli itu persis sama. Nggak ada biaya ekstra buat cetak atau kirim barang. Keuntungannya jadi luar biasa efisien. Memonetisasi passion dengan efektif itu pada dasarnya soal nemuin titik keseimbangan ini. Cari sesuatu yang buat kamu rasanya kayak lagi main-main, tapi di mata orang lain itu kelihatan kayak kerja profesional. Misalnya nih, kamu hobi banget nonton film. Kamu bisa bikin newsletter kurasi film berbayar. Buat kamu itu seru kan? Tapi buat audiens, itu layanan berharga banget yang ngebantu mereka hemat waktu. Oke, kita nyampe di tahap keempat, perbaikan operasional. Waktunya bertransisi dari kreator jadi CEO. Disinilah sayangnya banyak kreator yang ujung-ujungnya burnout dan nyerah gara-gara nggak mau ngelepas kendali. Pergeseran mindset yang kamu butuhin tuh lumayan ekstrim. Tugas utama CEO justru bikin dirinya makin nggak berguna di kantor. Serius, kalau kamu masih harus ngecek perintilan tiap hari, berarti sistemnya masih bergantung banget sama kamu. Tujuan kita di sini adalah ngebangun sistem yang berjalan otomatis. Biar bisa mundur teratur, tapi bisnis tetap jalan, ada step-stepnya nih. Pertama, bikin deskripsi kerjaan yang super spesifik buat tim kamu, biar nggak tumpang tindih. Kedua, pasang metrik atau KPI yang bisa diukur pakai angka. Dan ketiga, tanamkan nilai-nilai dasar kepemimpinan kamu ke mereka. Biarkan sistem yang jadi bosnya, bukan kamu lagi. Hasilnya bisa langsung kamu lihat di grafik donat ini. Kalau sistem udah jalan, 80% urusan operasional harian itu bisa langsung dilempar ke tim. Jadi sebagai seorang CEO, sisa energi dan waktu kamu yang berharga banget itu cuma dipakai buat 20% sisanya, yaitu buat mikirin keputusan-keputusan strategis makro yang emang beneran bikin skala bisnis kamu meroket. Akhirnya kita sampai di tahap kelima, the end game.
makna sejati dari sebuah kesuksesan. Pada akhirnya ya, sukses yang bertahan lama itu nggak cuma soal seberapa fantastis pendapatan kamu. Sukses sejati itu tentang gimana kamu bisa pakai waktu kamu semaksimal mungkin buat kebahagiaan personal. Sadar nggak sih, tiap jam yang kamu buang buat ngurusin hal-hal kecil di bisnis, itu artinya 1 jam hilang buat nyiptain memori inti yang tak tergantikan bareng keluarga kamu. Itulah alasan sebenarnya kenapa kita harus bikin sistem. Jadi, sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kamu renungin. Sebenarnya, kamu itu lagi ngebangun bisnis buat ngelayanin kehidupan kamu, atau jangan-jangan kehidupan kamu yang terus-terusan jadi budak buat bisnis kamu? Apa sih yang rela kamu korbankan hari ini biar bisa merebut kembali waktu kamu di masa depan? Coba deh pikirin baik-baik. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.